Assalamualaikum, good morning, selamat pagi sobat semuanya. In this video I want to share how the step by step how to beginning analyzing the broken motherboard of the laptop to find the problem source. Jadi kita akan share langkah-langkah bagaimana cara menemukan sumber kerusakan pada motherboard laptop yang rusak, yang nggak bisa dinyalakan ya. Jadi secara umum, generally to find the problem source of the broken motherboard, we must check the voltage at the all level. Jadi kita cek tegangan di semua level, at all the voltage level, beginning from the 19 volt, 19 or 12 volt, 19 volt atau 20 volt, sesuai dengan motherboard yang sedang kita cek ya. Ada motherboard laptop yang sumber tegangan dari chargernya 19 volt, ada juga yang 20 volt, tentu sesuai dengan model motherboardnya. Jadi kita mulai pengecekan dari 19 volt. Cek kondisi 19 volt di DC jack. At the DC jack, the 9 volt condition, we must know the 19 volt condition from the charger. Jadi kita cek tegangan di jalur 19 volt yang di DC jack ini ada nggak. Kalau normal, kita cek di main MOSFET-nya, checking at this main MOSFET at the primer pins here. If the 19 volt in normal condition at this side, so we must check a 19 volt at the secondary side here. 19 volt. Kita cek juga tegangan 19 voltnya di bagian output dari main MOSFET. Kita cek di ending dari pengecekan 19 volt ini adalah di jalur V-in. Biasanya setelah ada resistor ya. After this resistor, we can check the 19 volt at the V-in line. This is V-in line that distributed to around this motherboard. Jadi di jalur V ini itu mendistribusikan tegangan 19 volt atau 20 volt dari charger ke seluruh area di motherboard. Setelah kondisi 19 volt kita cek di jalur V in normal, kita lanjut cek ke level tegangan yang lain. Secara umum yaitu 5 volt dan 3 volt. Kita cari posisi 5 volt dan 3 volt sesuai dengan skema di motherboard. Sesuai dengan skema motherboard. Okay, the next is checking the other level voltage, 5 volt and 3 volt, 3 volt and 5 volt. Find the line of the 3 volt and 5 volt. And then we must checking the condition of this voltage as we have checked of the 19 volt. Biasanya tandanya 3 volt, 5 volt itu ada elko yang tegangannya 6,3 volt ya. Ini 3 volt dan 5 volt, atau mungkin di titik yang lain. Saya juga belum nyari di motherboard ini bagian mana. Kemungkinan di sini atau di jalur yang lain. Jadi jika kita kebingungan, kita cari controller IC-nya. Kita cari controller IC. Misalnya kemungkinan ini misalnya ya. Biasanya 3 volt sama 5 volt kan berdampingan. Kontrolernya biasanya satu. Nah, ini misalnya. Kita cari datasheetnya. Kalau memang dia controller 3 volt dan 5 volt, maka berarti ini jalurnya. Kita cek tegangan 3 volt dan 5 volt kondisinya bagus enggak. Kalau 3 volt dan 5 voltnya enggak keluar, kita cek
Kita cek jalurnya, jalur 3 volt dan 5 voltnya short nggak ke ground. We must check the condition of 3 volt and 5 volt. Checking the line of this voltage level, if maybe shorted to the ground, or maybe 3 volt and 5 volt not appear because this line get the trouble, not in normal condition. Jadi kita cek tegangan 3 voltnya, 3 volt dan 5 volt itu kalau memang nggak keluar, penyebabnya apa? Apa jalurnya memang short atau ada kondisi yang lain? Misalnya kapasitor yang ada di jalur 3 volt ini, kapasitornya misalnya ada yang melar, nilainya turun, nilai kapasitornya turun, atau kapasitornya bahkan rusak kering. Kalau sudah ketemu misalnya kapasitor kering, kita lepas, kita ganti. Setelah kondisinya kembali normal, tentu harusnya tegangan keluar. Selanjutnya apa? Kalau 3 volt dan 5 volt ternyata keluar juga, jadi sumber dari charger keluar, 19 volt keluar, 3 volt 5 volt juga keluar, namun tidak bisa di switch, dinyalakan nggak bisa. Langkah selanjutnya apa? Kita cek tegangan pada tombol power. Nah, motherboard ini tombol powernya nggak ada, nggak ikut. Jadi kita cek pada tombol power ya. Nah, ini ada motherboard lain. Misalnya cek di sini, di tegangan di power ya. Ini cek tegangan di salah satu pin dari switch ini, switch on off, tombol power itu switch on off. Kita cek di salah satu pinnya, harus ada tegangan, biasanya 3 volt ya, biasanya 3 volt. Salah satu pin ini harus ada tegangan 3 volt. Muncul nggak? Kalau sudah muncul, kemudian kita cek saat tombol power ini ditekan, 3 voltnya hilang nggak? Karena sistem kerja dari tombol power ini secara umum adalah ketika ditekan, maka dia akan mengshortkan tegangan 3 volt yang ada di salah satu pin ini. Jadi disortkan ke ground. Ketika disortkan ke ground, tegangan yang di salah satu pinnya hilang, itu dideteksi oleh chipset I/O. Di sana dideteksi sebagai sinyal low ya, tentunya karena 0. Kemudian memberikan perintah kepada chipset untuk mengaktifkan laptop. So after we sure that the condition of 3 volt and 5 volt in normal condition, the next steps is we must check the voltage at this one pin of this power button. We must get about 3 volt at one of these 4 pins. One of these 4 pins must be about 3 volt, and when we press this power button, the 3 volt must be gone, become 0 volt when this power button pressed. Okay. After these steps, setelah steps yang ini selesai, ternyata 3 volt di tombol power muncul. Ketika kita tekan juga jadi 0 volt, berarti tombol powernya kerja. Maka kita cek sinyal ini nyampe nggak ke chipset I/O. Chipset I/O mana? Atau chipset apa, shortbread apa lah sini. Oke, chipset I/O ini ya. Jadi kita bisa lihat, bisa pastikan jalurnya di skema tentunya, koneksi antara tombol power dan chipset ini, chipset I/O. Biasanya terhubung secara langsung, atau mungkin ada di sana ada transistor ya, transistor kecil mungkin. Jadi yang jelas sinyal itu ketika tombol power ditekan 3 volt jadi 0 volt, itu harus diterima oleh chipset ini. Sinyalnya harus nyampe ke chipset ini.
Jadi kita cek misalnya terhubung ke kaki nomor 32, misalnya 32 ini misalnya loh ya. Maka ketika tombol power ditekan, itu di pin nomor 32 ini harus 0 juga, 0 volt juga. Ketika tidak ditekan harus ada juga di sini tegangan 3 volt. Ini berarti sinyal sudah nyampe ke chipset. Sampai di sini semoga bisa difahami ya. Jadi the signal from the power button must send to this chipset, the I/O chipset, or called short bridge chipset. For example, if the power button connected directly with pin number 32, so when the power button pressed, this pin must 0 volt too, as the condition at the power button. Okay, I hope this will help you step by steps to find the problem source of the broken motherboard. Generally, secara umum ya, insya Allah nanti kita akan lanjut lebih detail lagi. Jadi stepnya pertama kita cek tegangan di 19 volt, kemudian cek di 3 volt dan 5 volt, kemudian cek sinyal 3 volt di power button nyampe nggak ke chipset I/O. Nanti akan ada step-step selanjutnya yang harus kita cek. Tentu kalau kita punya skema di sana ada power sequence yang kita bisa jadikan patokan juga untuk pengecekan level-level tegangan pada motherboard. Oke, thank you for watching. Thank you for watching sobat semuanya. Terima kasih. Kita sambung lagi insya Allah lain waktu. Don't forget to subscribe this channel, like and share this video. Ask me any problem of your laptop at the comment area. See you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.